Masih bersama kami dalam Aceh hari ini. Dan saudara, kita akan kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk mengetahui informasi terkini kondisi banjir di Aceh Utara. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Bapak Murtala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami melalui Zoom di Aceh hari ini, Pak. Iya, Mbak. Iya, baik. Bapak bisa diinformasikan kondisi terkini banjir di Aceh Utara, Pak, mengingat beberapa titik ini sudah mulai surut airnya. Kondisi hari ini memang beberapa titik sudah mulai surut airnya, namun ada tersisa 2 kecamatan, utamanya yang berada di pesisir. Ini ketinggian air masih belum memungkinkan bagi masyarakat untuk kembali ke rumahnya masing-masing, Mbak. Iya, Pak. Melihat dengan mulainya surut di Kabupaten Aceh Utara, maksudnya adalah banjir mulai surut, berapa titik yang masih terisolir saat ini? Dalam catatan kami sesuai dari laporan camat, hari ini masih ada 16 titik yang belum bisa terjangkau. Dan alhamdulillah kita sudah menggerakkan berbagai sarana dan prasarana yang ada untuk mengantarkan logistik ke titik-titik tersebut, Mbak. Ya. Baik, terkait dengan kondisi banjir ini kan sudah mulai surut, Pak. Apakah warga memilih untuk bertahan di pengungsian ataukah sudah beberapa mungkin sudah kembali ke rumahnya, Pak? Sebagian memang sudah kembali ke rumahnya, namun masih banyak juga mereka yang belum bisa beraktivitas di rumahnya, karena sampai dengan hari ini kami melihat warga hanya membersihkan rumah-rumah mereka dari sisa-sisa lumpur yang ada. Sedangkan untuk memasak atau melaksanakan aktivitas seperti biasa, mereka belum memungkinkan. Sehingga kita masih melanjutkan aktivitas di dapur umum, Mbak. Ya, Bapak Murtala, di daerah yang belum surut akibat banjir ini, berapa ketinggian banjir yang masih menggenangi pemukiman warga? Ini 20 sampai 50 cm, Mbak. Ya, baik. Terkait dengan bantuan masa panik tadi mungkin sudah disalurkan beberapa logistik. Apakah ada kendala, Pak? Mungkin ini kan akses jalan mungkin agak beberapa mengalami kesulitan begitu, Pak. Apakah saat ini sudah mulai lancar begitu bantuan logistik yang sudah disalurkan, Pak? Sejauh ini bantuan logistik sudah sangat lancar terdistribusi ke titik-titik tersebut dan semua masyarakat yang ada di titik-titik pengungsian berdasarkan informasi yang kami terima dari kecamatan masing-masing bahwa mereka sudah menerima logistik yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ya, bagaimana kondisi di pengungsian saat ini, Bapak? Bantuan apa yang paling banyak yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi saat ini? Data yang kami terima, mereka umumnya masih berharap adanya bantuan logistik dalam bentuk sembako. Kemudian yang paling penting hari ini adalah persediaan air bersih. Jadi air bersih ini yang akan digunakan bagi mereka untuk memasak, itu pada lokasi-lokasi tertentu belum aktifnya PDAM, karena PDAM tersendiri berdampak terhadap musibah banjir ini, Mbak. Ya. Kemudian Pak, pengungsi korban banjir ini banyak yang ditemukan memiliki sejumlah penyakit begitu, Pak. Apakah penyaluran obat-obatan ini sudah disalurkan, Pak? Sejak kemarin kita sudah menerima distribusi obat-obatan dari provinsi dan alhamdulillah pada kemarin itu juga didampingi oleh tim medis dari provinsi, kita sudah mendistribusikan seluruh logistik obat itu ke puskesmas-puskesmas yang ada. Di samping itu juga diberikan posko-posko yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk menghindari adanya penyakit-penyakit sebagai akibat dari banjir ini, Mbak. Terkait dengan listrik, Bapak, bagaimana dengan keadaan listrik di sana? Apakah masih padam? Apakah sudah mulai dihidupkan kembali? Listrik juga sudah mulai dihidupkan, Mbak. Meskipun kadang-kadang secara bergantian karena masih dalam proses normalisasi, Mbak. Ya. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa BNPB Pusat sudah melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik lokasi banjir. Apa evaluasi dan tanggapannya, Pak? Bisa diinformasikan kepada pemirsa Aceh hari ini? Kebetulan saya juga sedang bersama Pak Bupati selesai mendampingi Kepala BNPB.
hasil evaluasi beliau memang ada beberapa tindakan yang akan dilakukan di dalam jangka pendek ini, terutama untuk melakukan normalisasi sungai-sungai yang menurut penilaian beliau sudah sangat dangkal yang ada di dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Ya. Tinjauan yang kedepannya seperti apa yang akan dilakukan, Bapak? Untuk ke depan akan membangun kembali tanggul-tanggul yang jebol, termasuk salah satu waduk besar di Aceh Utara yang memiliki dampak sampai dengan 9 kecamatan. Itu juga akan menjadi prioritas untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, Mbak. Ya. Terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten kota ini termasuk di Aceh Utara sendiri, Walhi menilai bahwa banjir ini diakibatkan dengan alih fungsi lahan, Pak. Apa benar memang terjadi degradasi lingkungan di sana, Pak? Sebenarnya kita bekerja sama dengan stakeholder, sangat menghindari itu, Mbak. Ya. Kita sangat concern untuk menjaga lingkungan, malah kalau di pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu, kalau nggak salah catatan saya, termasuk pemerintah daerah yang pertama sekali melakukan moratorium untuk tanaman sawit, Mbak. Baik. Iya. Jadi terakhir Pak, untuk harapannya sendiri terkait dengan banjir yang bisa dibilang dahsyat di Aceh Utara ini, apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi agar banjir ini tidak kembali terulang, Pak? Kita berharap agar pemerintah daerah dapat peduli terhadap upaya pencegahan banjir ini tidak hanya di hulu, tidak hanya di hilir, tapi sampai dengan ke hulu, yang melibatkan banyak pihak secara integrasi, sehingga permasalahan-permasalahan banjir ke depannya dapat terantisipasi sejak dari awal, Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak Murtala atas informasi dan juga waktunya. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.